Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami boleh merasakan dalam kehidupan kami penyertaan dan pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Malam hari ini Tuhan, kami hendak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya dari apa yang kami dengar dan renungkan ini, iman kami makin diteguhkan di dalam Tuhan, dan kami makin dibawa pada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya terus menuntun dan menolong kami, supaya kami makin mengerti bahkan mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat teduh malam hari ini berjudul Melangkah dengan Iman. Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 mengatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus. Semasa hidupnya di dunia yang singkat ini, Tuhan Yesus lebih berfokus untuk melayani bangsa Israel. Sehingga kalau kita melihat pada bagian firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru, dalam Injil, ini hanya sedikit saja yang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang melayani orang-orang non-Yahudi. Salah satu hal yang dicatat adalah ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perwira Romawi yang percaya kepadanya. Perwira itu memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras dan dalam pergumulan yang sangat berat. Akhirnya melalui pertolongan dari tua-tua orang Yahudi, sebab di kalangan orang-orang Yahudi, perwira ini terkenal begitu baik. Sebab perwira ini juga banyak membantu dalam pembangunan rumah ibadah orang Yahudi, dan bahkan membantu dalam hal yang lainnya. Itu sebabnya para tua-tua Yahudi pun mau membantunya. Sehingga singkat cerita, akhirnya perwira ini dapat berjumpa dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah dekat ke rumah perwira itu, maka perwira itu mengutus sahabat-sahabatnya kepada Yesus untuk mengatakan bahwa ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Mendengar ucapan itu, maka Tuhan Yesus pun menjadi terheran melihat iman dari perwira itu. Sekalipun perwira itu belum mengenal Yesus secara pribadi, bahkan belum pernah bertemu sama sekali dengannya, namun ia memiliki keyakinan yang kokoh, yang sangat besar, bahwa Yesus mampu menyembuhkan penyakit hambanya. Dan karena imannya yang besar itulah, maka hambanya mengalami kesembuhan. Dan bukan hanya itu saja, Yesus juga memuji iman perwira tersebut. Bahkan Tuhan Yesus pun berkata bahwa iman sebesar itu belum pernah ia temui, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Tuhan Yesus sangat tertarik dengan iman orang-orang yang datang kepadanya. Seperti halnya perwira di Kapernaum yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga hambanya mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Maka dalam kehidupan kita pun kita perlu belajar untuk melakukan hal yang sama.
Ketika kita melangkah, pastikanlah kita melangkah dan berjalan dengan iman. Termasuk pada saat kita datang dan memohon kepada Tuhan untuk setiap pertolongan, setiap pergumulan, setiap keluh kesah, bahkan setiap masalah dan tekanan hidup yang kita alami. Ketika kita berdoa, pastikanlah berdoa dengan iman. Dengan iman itu artinya kita percaya bahwa Tuhan pasti mampu dan mau menolong dalam hidup kita. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup mendatangkan mujizat di tengah kehidupan kita. Iman itulah yang membuat kemudian dapat menarik kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mengalami mujizat, bahkan mungkin pertolongan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak peduli kepada kita atau tidak mendengar doa-doa kita, tetapi karena mungkin saja kita datang dan berdoa kepadanya tanpa iman. Tetapi malam hari ini kita perlu belajar, sebab tanpa iman kita tidak mungkin dapat berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya hidup kita, bahkan mungkin doa kita pun tidak dikenan Tuhan bila kita melakukannya tanpa iman. Sebab itu malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apapun pergumulan yang sementara kita hadapi, seperti apapun tekanan hidup yang mungkin sedang kita alami, malam hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, pastikanlah kita datang kepadanya, kita berdoa kepadanya dengan iman, percaya Tuhan sanggup, Tuhan mau menolong dalam hidup kita semuanya. Iman itu akan membuat kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Mintalah dengan iman, dengan penuh keyakinan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bahkan Tuhan mendatangkan kuasa yang luar biasa ketika kita melangkah dan bertindak dengan iman. Jangan menyandarkan pada situasi keadaan. Kalau kita melihat pada situasi, pada keadaan, bisa membuat kita goyah. Tetapi bila kita melangkah dengan iman, sekalipun situasi keadaan tidak memungkinkan, tetapi iman membuat segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sebab itu mari melangkahlah dengan iman. Ketika kita datang kepadanya, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita bertindak dalam menjalankan usaha, pekerjaan, dan dalam segala sesuatunya, sehingga kita yakin bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan menyertai kita, bahkan Tuhan memelihara kita dengan kuasa dan kasih-Nya yang sempurna. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat firman Tuhan yang malam hari ini kami telah dengar. Ampuni kami kalau selama ini mungkin dalam hidup kami terkadang kami melangkah, bertindak, bahkan datang dan berdoa kepadamu Tuhan tanpa iman. Namun malam hari ini kami mau belajar Tuhan seperti seorang perwira di Kapernaum yang mau melangkah, bertindak dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong, hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar di tengah kehidupan kami. Maka dengan iman itulah Tuhan kami percaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan perlindungan-Mu atas kami, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Nyalakan dan fungsikan iman kita dengan cara melangkahlah dengan iman. Karena hal itulah yang dikehendaki Tuhan, dan hal itulah yang berkenan kepadanya, sehingga Tuhan menyatakan campur tangannya di tengah hidup kita.
pertolongannya, mujizatnya dinyatakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.